To the draw for the third round of the Asian qualifying competition for the FIFA World Cup 26. Indonesia, representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far, is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. PSSI konfirmasi 4 pemain akan bergabung ke Timnas Indonesia, jadikan Timnas Indonesia bisa bersaing di round ketiga. Melihat drawing kualifikasi Piala Dunia yang ada di mana Timnas Indonesia tentunya menjadi tim terlemah di grup C dengan melawan tim-tim hebat lainnya jika melihat dari ranking FIFA-nya. Tentunya untuk bisa bersaing dengan tim langganan Piala Dunia dan dengan skuad yang ada saat ini rasanya bolong itu sangat berat untuk digapai. Oleh karena itu, penambahan pemain di skuad Timnas Indonesia diyakini akan mendongkrak daya tarik tersendiri untuk bisa menggapai round ketiga minimal lolos mendapatkan peringkat 4 di grup C. Sekali lagi dengan skuad yang ada saat ini, penambahan pemain diaspora dan pemain grade A menjadi salah satu kunci sukses untuk bisa menggapai itu semua. Dikutip dari penuturan Pak Sumarji selaku manajer PSSI mengatakan bahwa PSSI akan sebisa mungkin menambah pemain garada A seperti pada penyerang dan kiper yang salah satu menjadi masalah besar di Timnas Indonesia saat ini. Dan juga PSSI harus segera mempercepat proses naturalisasi yang dibilang cukup melambat seperti Martin Paes yang sekarang ini masih ngambang federasinya belum sepenuhnya selesai. Menarik untuk disimak lantas siapa sajakah main baru grade A yang akan memperkuat Timnas Indonesia di ruang ketiga? Menarik untuk disimak dan inilah jalan cerita selengkapnya. Ya, drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga sudah resmi digelar, di mana Timnas Indonesia bergabung dengan tim-tim raksasa Asia yang telah menjadi langganan bermain di Piala Dunia. Hal itu lantas membuat daun para pecinta sepak bola di tanah air melihat tim yang akan dihadapi tak main-main, semacam Jepang, Australia, hingga Arab Saudi dan menyebut bahwa di grup C adalah grup neraka bagi Timnas Indonesia. Mengapa tidak? Karena kita tahu Timnas Indonesia memiliki ranking FIFA terendah dari negara-negara lainnya ya. Meskipun itu hanyalah sebuah angka, namun paling tidak Timnas Indonesia harus membuat pondasi yang kokoh untuk bisa meredam para pemain itu semua. Ya, salah satunya dengan cara mendatangkan pemain baru yang berstatus grade A pada round ketiga. Namun tak munafik bahwa kita tidak meremehkan pemain dari Liga 1 yang jika kita boleh jujur bahwa levelnya masih di bawah Liga 1 Thailand. Maka oleh sebab itu ini adalah sebuah kebutuhan yang penting untuk meloloskan Indonesia bermain di Piala Dunia seperti yang kita bicarakan tadi, ia dengan mendatangkan pemain grade A dari pemain keturunan yang berlabuh di Eropa. Ya, tentunya kita tidak menepik bahwa saat ini Timnas Indonesia benar-benar berharap para pemain grade A keturunan yang bermain di luar negeri untuk bisa bergabung dengan Indonesia. Hal ini benar diberitakan oleh manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji, bahwa Timnas Indonesia akan melakukan penambahan pemain terutama untuk penyerang dan kiper. Di mana kita tahu permasalahan Indonesia saat ini adalah tidak adanya striker nomor 9 yang menjadi predator mematikan untuk lawan yang sesulit apapun peluang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Di mana dalam hal ini nama Ole Romani menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu kedatangannya untuk bergabung bersama Timnas Indonesia, dan Pak Somanji mengatakan, itu siapapun, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Jadi kami sedang mencari pemain-pemain keturunan nilai-nilai depan. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B sebab ini sudah bapak penting. Dari timnya Pak Ketua Umum PSSI juga sudah mulai bekerja. Lebih dari satu nama intinya dan posisinya striker, termasuk dia dalam kurung Ole Romani salah satunya. Ucap Pak Sumarji seperti yang dikutip dari bolasport.com. Sedangkan untuk kiper sendiri PSSI masih kerimpungan dengan proses perpindahan Federasi Sepak Bola Martin Paes dari Belanda ke Indonesia. Mengingat beliau sangat antusias untuk bermain bersama Timnas Indonesia seperti yang diposting di Instastory-nya tentang hasil drawing Timnas Indonesia di grup C, dan tentunya ia ingin melawan tim kuat seperti Jepang, Australia hingga Arab Saudi. Mengingat hal adalah ajang yang sangat dibutuhkan, karena dirinya mempunyai banyak pengalaman di Eropa dan sering melakukan save krusial untuk klubnya FC Dallas. Tentunya ini tidak meremehkan Hernando Ari selaku kiper utama Timnas Indonesia saat ini.
Karena ya jujur saja yang dia hadapi adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Tentunya jika ingin lolos, kita juga menyempurnakan skuad yang ada dan tak menampik kemungkinan mendatangkan Martin Paes, salah satu kesempurnaan di lini belakang timnas Indonesia. Meskipun banyak fans sedikit merasa deg-degan karena proses yang terlalu lama. Dan semoga saja PSSI segera mempercepat federasinya sehingga bisa rampung dan bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, dengan ingin mendapatkan pemain grup A yang berkualitas di sektor striker, tentunya timnas Indonesia tidak melupakan pemain belakang yang juga berpengaruh penting bagi kokohnya Indonesia. Mengingat banyak permasalahan yang ada, justru gol tercipta terjadi berkat kesalahan dari para pemain belakang. Dan untuk mengatasi itu semua, Kevin Dix menjadi opsi utama PSSI untuk didatangkan pada akhir-akhir ini. Karena seperti yang apa diucapkan oleh Pak Arya Sinulinga selaku Ekalio PSSI mengatakan bahwa dia masih terus berupaya untuk mendatangkan pemain grade A tersebut yang kita tidak tahu timnas Belanda tidak membutuhkannya, dan ini menjadi keberuntungan tersendiri bagi Indonesia untuk segera mendatangkannya. Ya, jika kita melihat 3 pemain keturunan tadi yang segera memperkuat timnas Indonesia, maka mereka akan bergabung dengan James Revan yang sudah terlebih dahulu menjadi warga negara Indonesia dan telah bermain untuk timnas U20. Dan kita tak menampik bahwa James Revan tidak menjadi andalan utama di lini striker timnas senior Indonesia, karena dirinya masih sangat muda. Namun untuk situasi tertentu, melihat postur yang tinggi, tentunya Sintayong bisa saja menurunkan James Revan di lini depan timnas Indonesia. Ya, dari 4 pemain tersebut, 3 diantaranya harus segera diusahakan, dan ini kan yang diharapkan oleh fans sepak bola Indonesia ataupun PSSI untuk menambah kekuatan baru di semua lini demi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Ya, semoga saja kelangsungan para pemain tersebut bisa segera terselesaikan dan kita bisa melihat skuad menakutkan timnas Indonesia yang diharapkan bisa bersaing dengan intim langganan Piala Dunia semacam Australia, Arab Saudi hingga Jepang. Jadi itulah tadi bagaimana amunisi pemain baru timnas Indonesia yang akan memperkuat Indonesia bersaing di round ketiga.